Bayangkan sebuah malam yang tenang. Anak Anda atau adik Anda yang berusia 10 tahun sedang rebahan di kamar. Pintu terkunci. Anda merasa aman karena mereka ada di dalam rumah di bawah atap yang kokoh. Tapi, apakah benar-benar aman? Di balik layar smartphone yang nyatanya dalam kegelapan kamar itu ada jendela tanpa jeruji. Dan di luar jendela digital itu, seseorang atau sesuatu sedang mengintai, mengamati setiap ketikan, mempelajari kepolosan, dan bersiap melempar jerat. Kejahatan seksual tidak lagi butuh gang gelap atau penculikan di jalanan. Hari ini, ia menyusup lewat algoritma, ruang obrolan gym, dan pesan DM. Selamat datang di Ikatan Kristen Nusantara. Saya Betty Nurbaini Sihite. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang membuat bulu kuduk kita merinding, tapi sangat krusial. Kekerasan seksual dan kejahatan cyber pada anak. Namun, kita tidak akan membahasnya dari sudut pandang hukum pidana saja. Kita akan melompat mundur ribuan tahun lalu, membuka gulungan kitab kuno Perjanjian Lama, dan melihat bagaimana bahasa Ibrani kuno sebenarnya sudah mendiagnosis krisis digital ini dengan sangat akurat. Yang pertama, piksel dan patung raja yang dihancurkan. Mari kita mulai dari akar masalahnya secara esensial. Mengapa kita perlu marah dan terluka saat melihat anak-anak dieksploitasi di internet? Konten pornografi anak misalnya. Kenapa ini bukan sekedar pelanggaran moral biasa? Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 ada frasa yang sangat terkenal. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Di teks inilah kata yang dipakai adalah tselem. Nah, ribuan tahun lalu di timur dekat kuno, para raja tidak bisa hadir di setiap sudut wilayah kekuasaannya yang luas. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan tselem, sebuah patung atau representasi fisik dari mereka di perbatasan wilayah mereka. Kalau orang melihat patung itu, mereka tahu, oh, tempat ini berada di bawah otoritas sang raja. Hormati patung ini seperti menghormati raja. Tapi Tuhan, pencipta alam semesta, punya cara yang berbeda. Dia tidak mau disembah lewat patung, lewat batu atau emas. Dia menaruh selemnya, gambar dirinya yang hidup pada manusia. Dan tebak, siapa pemilik selem yang paling murni? Yaitu anak-anak. Dia yang polos tanpa topeng. Ketika seorang predator cyber meretas, manipulasi ataupun mengeksploitasi tubuh dan psikis seorang anak menjadi konten digital, mereka sedang melakukan desakralisasi. Mereka mengubah selem gambar Allah yang mulia menjadi sekedar cepets, yaitu sebuah komoditas atau sebuah barang dagangan atau sebuah objek pemuas nafsu di pasar gelap internet. Secara teologis, kejahatan cyber pada anak adalah penistaan langsung di hadapan wajah Sang Pencipta. Yang kedua, jejak digital dan air mata Tamar. Banyak orang berpikir, kejahatan cyber kan dunia maya, luka tidak senyata kekerasan fisik. Ini sangat keliru. Bahkan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Trauma psikologis di dunia digital seringkali jauh lebih kejam karena sifatnya adalah abadi. Alkitab mencatat sebuah tragedi kelam di 2 Samuel pasal 13. Kisah tentang Tamar yang diperkosa oleh saudara tirinya sendiri, yaitu Amnon.
Saat Amnon memaksa Tamar, Tamar berteriak melawan dengan sebuah kata, "Jangan lakukan," atau "Jangan lakukan ini." Dalam bahasa Ibrani-nya adalah nebala. Dalam sosiologi Israel kuno, nebala bukan sekedar dosa pribadi. Itu adalah kekejian budaya yang menghancurkan tatanan komunitas. Dampaknya apa? Tamar keluar dengan merobek bajunya. Tamar menaruh abu di kepalanya dan meratap. Dia bertanya, "Kemana aku menyembunyikan maluku?" Dari teks aslinya, kata malu menggunakan kata cepa. Sebuah aib yang merusak identitas sosialnya secara permanen. Sekarang, mari kita bawa kata cerpa ini ke area modern. Apa itu cerpa digital? Jawabannya adalah jejak digital. Saat foto atau video eksploitasi seorang anak tersebar di internet, aib yang dipaksakan kepada korban itu tidak bisa dihapus dengan mudah. Internet merekamnya, server menyimpannya, dan orang-orang asing di seluruh dunia bisa mengaksesnya tanpa batas waktu. Korban terperangkap dalam ruang trauma yang terus berulang setiap kali konten itu diklik. Alkitab tidak pernah meremehkan luka psikologis. Melalui kisah Tamar, Tuhan menunjukkan bahwa merusak kehormatan dan jiwa seseorang adalah kejahatan struktural yang sangat serius. Yang ketiga, singa di balik akun palsu. Lalu bagaimana dengan pelakunya? Bagaimana Alkitab melihat para predator yang bersembunyi di balik akun anonim yang melakukan cyber grooming atau memanipulasi daring? Mari kita buka kitab Mazmur pasal 10 ayat 8. Pemazmur menulis sesuatu yang sangat merinding kalau kita bayangkan hari ini. Dia berkata, "Ia duduk menghadang di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah." Kata tempat yang tersembunyi di sini menggunakan kata mistan. Ribuan tahun lalu pemazmur tidak sedang membayangkan penjahat yang menodong di tengah pasar. Dia sedang menggambarkan pemburu yang memakai taktik gerilya, bersembunyi di semak-semak gelita, mengamati targetnya yang polos yang dalam bahasa Ibrani disebut naki. Mistan di abad 21 adalah dunia virtual yang terenskripsi. Itu adalah akun palsu dengan foto profil karakter anime atau anak remaja yang digunakan predator untuk mendekati anak kita di ruang obrolan gym atau di ruang daring. Mereka mengintai si anak yang naki, yang bersih, yang jujur, dan belum punya benteng pertahanan kognitif. Bagi Anda para pelaku atau siapapun yang merasa aman melakukan kejahatan karena bersembunyi di balik layar komputer, teologi Perjanjian Lama menegaskan bahwa Tuhan mengawasi ruang-ruang mistan tersebut. Sifat manipulatif dan licik di dunia cyber digolongkan sebagai karakter utama daripada rasa. Orang fasik yang menantang keadilan ilahi. Anda bisa menghapus riwayat pencarian Anda, tetapi Anda tidak bisa menghapus jejak Anda di hadapan Allah. Menjadi pembela kaum Yatom modern. Sahabat sekalian, di akhir Taurat, tepatnya di Ulangan 27 ayat 19, ada sebuah peringatan keras yang berbunyi, "Terkutuklah orang yang memutarbalikkan keadilan bagi anak yatim." Kata anak yatim di sana memakai kata yatom. Dalam budaya timur dekat kuno, yatom bukan cuman anak yang kehilangan orang tua, melainkan simbol dari siapa saja yang tidak punya suara, tidak punya kekuatan hukum, dan tidak bisa membela dirinya sendiri di pengadilan kota. Hari ini, anak-anak kita yang berselancar di dunia digital adalah kaum yatom modern. Mereka dilepas ke dunia internet yang ganas tanpa dibekali alat bela diri
emosional, dan hukum yang cukup. Ketika kita sebagai orang tua abai, ketika gereja atau komunitas iman hanya khotbah soal surga dan neraka, tapi buta tentang teknologi, dan ketika masyarakat mendiamkan kejahatan cyber ini, kita sedang membiarkan ketidakadilan bagi kaum yatim yang diputarbalikkan. Tuhan dalam perjanjian lama bukanlah Tuhan yang diam dalam kuil. Dia adalah pembela kaum yang lemah. Dan kita dipanggil bukan cuma untuk menjadi orang yang baik, yang pasif, melainkan menjadi perisai hidup bagi anak-anak kita, baik di dunia nyata maupun di setiap piksel layar digital mereka. Jaga anak-anak kita, periksa gawai mereka, bukan karena kita curiga, tetapi karena kita menghargai selem atau gambar Allah yang ada di dalam diri mereka. Saya, Betty Nurbaini Sihite, sampai jumpa di episode Ikatan Kristen Nusantara berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, tetap warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.